Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasi SMK Multikarya. Ya, hari ini saya akan membahas tentang dasar desain grafis. Ya, bagi anak-anak kami yang tergabung di dalam komunitas desain grafis, jangan lupa untuk tetap mengikuti semua video yang akan saya buat. Ya, jadi di video kali ini saya akan memberikan contoh dasar dalam pembuatan desain grafis. Ya, yang nantinya juga di dalam pembelajaran kalian akan bisa pelajari. Jadi di sini aplikasi yang saya gunakan adalah Photoshop, ya, dan versi yang saya gunakan adalah Photoshop CC 2018. Jadi banyak versi-versi yang bisa kalian gunakan, di mana setiap versi yang kalian gunakan semakin tinggi maka fasilitas yang disediakan lebih komplit. Oke, di sini konsepnya mungkin tampilan agak sedikit berbeda dengan Photoshop sebelumnya. Untuk pembuatan project baru tampilannya seperti ini, tapi gak usah khawatir, nanti saya tunjukkan juga jika seandainya tampilan tidak seperti ini. Di sini tampilan awal, ya, tampilan awal di mana kita diarahkan untuk membuat lembar kerja baru. Lembar kerja baru yang mana lembar kerja baru ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan contohkan, ya, untuk mempermudah. Saya akan mencontohkan menggunakan ukuran A4 karena mungkin ini kita lebih familiar, kita terbiasa dengan kertas A4. Maka untuk awal ini saya akan contohkan dengan ukuran A4. Di sini dapat kalian lihat, ya, lebar dan tingginya, ya, lebar dan tingginya, di mana lebarnya 210 mm, ya, height-nya atau tingginya adalah 297 mm. Di pengaturan ini kalian bisa mengubah, ya, mengubah nilai ukurannya dari milimeter bisa ke pixel, ya, atau juga ke sentimeter, yaitu tergantung kebutuhan. Untuk posisinya di sini saya menggunakan yang orientasinya saya gunakan yang portrait, ya. Kemudian untuk resolusi, ya, resolusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik saya akan menggunakan resolusi standar itu 300 dan pastikan satuan ukurannya adalah pixel per inch, ya, pixel per inci. Kemudian untuk color mode, ya, color mode ini kalau kita berhubungan dengan percetakan dan segala macamnya, umumnya kita menggunakan CMYK, ya, karena memang lebih kaya dengan warna dan bitnya ini biasanya disesuaikan dengan kemampuan komputer kita. Kemudian untuk background kontennya di sini saya pilih warna putih, ya. Kalian bisa memilih juga warna yang lain dengan mengganti warna-warna yang ada di sini. Di sini saya contohkan default, ya, standarnya adalah putih. Kemudian saya akan buat lembar kerja baru. Oke, di sini sudah muncul lembar kerja baru, ya, lembar kerja baru di mana kita sudah punya area yang dapat kita buat untuk desain kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools-tools Photoshop yang ada di sebelah kiri kalian, ya. Di sini ada beberapa tools nantinya, ya, beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Tapi di sini saya tidak akan menjabarkan seluruhnya terlebih dahulu karena memang video ini akan saya buat part per part. Karena nanti takutnya kalau terlalu panjang juga kalian mungkin agak jenuh untuk mendengarnya. Jadi saya harapkan dengan adanya part-part video ini nanti kalian dapat mengikutinya dengan baik. Jadi di sini saya akan membatasi nantinya sampai kepada penggunaan brush, ya. Dan apa yang saya jabarkan hari ini adalah dasar fungsi daripada tools-tools yang ada di Photoshop. Oke, di sini kita perhatikan, ya, di sebelah sini, ya, yang kursor saya gerakan ini ada layers, ya, di mana layers ini nantinya adalah tempat di mana project kita letakkan. Jadi di sini dapat kita lihat nanti seberapa banyak project yang kita lakukan, seberapa banyak kerja yang kita kerjakan. Jadi dapat kita lihat di sini. Berhubung di sini saya belum ada mendesain apapun, ya, di layer ini yang hanya kita lihat adalah hanya background, Jadi background ini fungsinya, ya, tetap ini sebagai project dasar template kita. Oke, di sini akan saya jabarkan mulai dari yang pertama, ya. Yang pertama itu di paling atas, ya. Di paling atas itu ada menu Move Tool. Jadi kalau seandainya kalian ingin memunculkan menu ini secara maksimal, kalian dapat melakukan klik kanan pada tools-tools yang ada di sini. Jadi saya contohkan, seandainya saya klik kanan pada menu Move Tool, maka yang muncul ada Move Tool dan Artboard. Tapi, ya, tidak semua Photoshop Artboard ini ada. Ini biasanya di seri-seri yang terbaru. Jadi umumnya di bagian atas ini tools yang ada itu biasanya hanya Move Tool. Jadi Move Tool ini sesuai dengan bahasanya Move, ya.
Move tool ini fungsinya kita dapat gunakan untuk memindahkan objek dari satu posisi ke posisi yang lain. Ya, jadi kita bisa menggunakan move tool. Kemudian di bawah move tool ini ada marquee tool ya. Ada beberapa bentuk marquee tool ya. Kembali lagi saya ingatkan, untuk memunculkannya secara maksimal kalian dapat melakukan klik kanan pada tools. Di sini ada beberapa bentuk ya, ada rectangular, kemudian elliptical, ya ada single row ya, kemudian ada single column. Di mana marquee tool ini sebenarnya bisa kita gunakan ya, kita gunakan untuk melakukan seleksi pada objek. Tapi selain kita dapat melakukan seleksi pada objek, kita juga bisa membuat objek menggunakan marquee tool. Ya, dengan cara nanti kita buat seleksi, kemudian kita isikan di dalam seleksi. Di sini saya contohkan ya. Nantinya kalian bisa explore ya, kalian bisa explore sendiri bentuk-bentuk yang lain. Di sini saya contohkan saya menggunakan rectangular marquee tool. Ya, saya klik ya. Kemudian saya bentuk objek di sini ya, persegi panjang. Oke, seperti ini ya. Saya punya objek persegi panjang. Kemudian saya akan mengisikan ke dalam objek ini nanti, ke dalam seleksi ini nanti sebuah warna ya. Sebuah warna dengan warna mungkin standar, saya buat hitam dulu ya. Nah, di sini saya buat warna hitam, cuman ini agak terselip sedikit ya. Jadi kita di dalam Photoshop ini biasakan memang menambahkan layer-layer baru ya. Di mana setiap objek itu kita usahakan satu layer supaya mengantisipasi nantinya saat ada kendala kita bisa mudah untuk memperbaikinya. Jadi di sini perhatikan, di sini ada layer background ya. Di bagian bawah ya, di bagian bawah saya klik ya icon yang seperti ini ya untuk membuat layer baru. Ini dia, saya buat layer baru, sekarang sudah muncul. Kemudian ya, seleksi ini tadi saya berikan warna. Saya berikan warna di sini, kembali lagi saya bilang saya buat warnanya default, warna hitam ya. Jadi warna itu kalian dapat melihat di sudut paling bawah sini ya, ada warna putih dan hitam. Di sini yang saya isi adalah bagian warna background. Foregroundnya saya buat tetap putih ya, di background saya buat hitam, dan saya mengisinya nanti dengan menggunakan shortcut keyboard Control dan Backspace. Ini dia. Oke, jadi dengan marquee tool kembali saya katakan, selain kita bisa membuat seleksi, kita juga bisa membuat objek. Ini dia, ya kita bisa membuat objek. Jadi di sini saya contohkan tadi persegi panjang. Untuk menghilangkan seleksi ini nantinya kita bisa menggunakan shortcut di keyboard ya, Control dengan D. Otomatis sekarang ya, sekarang seleksi tadi sudah hilang. Ini dia, cukup gampang. Kemudian objek ini tadi kita bisa potong-potong kembali dengan menggunakan marquee tool juga ya. Sini saya contohkan. Kalau tadi saya membuat objeknya menggunakan rectangular marquee tool, kemudian sekarang saya akan memotong dengan menggunakan elliptical marquee tool. Saya klik di bagian elliptical marquee tool ya. Kemudian saya bentuk objeknya ya. Saya bentuk objeknya seperti ini ya. Objek membulat. Untuk menghasilkan objek yang bulat sempurna, pada saat kalian buat, kalian harus menekan tombol shift ya. Karena kalau seandainya tombol shift kalian tidak tekan, maka objek bisa seperti ini ya, tidak sempurna. Jadi saya harapkan pada saat penggunaan elliptical marquee tool wajib menekan tombol shift untuk menghasilkan bulatan yang sempurna. Jadi kira-kira seperti ini. Oke. Di sini saya contohkan ya, saya ingin memotong bagian tengahnya dengan bentuk lingkaran. Jadi saya posisikan marquee tool yang di tengah, bentuk lingkaran ya, atau tadi di sini namanya elliptical marquee tool. Kemudian untuk menghapus bagian tengah ini nantinya ya, untuk menghapus bagian tengah saya cukup menekan tombol delete. Oke. Ya, jadi di sini saya sudah jelaskan tadi bahwasannya marquee tool dapat digunakan untuk membuat sebuah seleksi, dapat juga digunakan untuk membuat objek. Oke, di sini ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan marquee tool yang lain ya, silakan dicoba ya. Konsepnya tetap sama ya. Intinya marquee tool itu sesuai dengan ikonnya ya, ikonnya garis putus-putus ya, umumnya itu untuk membuat sebuah seleksi pada objek. Oke. Kemudian di bawah marquee tool itu kita ada menu ya, menu lasso tool ya. Menu lasso tool yang umumnya juga digunakan untuk menseleksi objek ya. Jadi di sini di dalam Photoshop untuk menseleksi objek ini banyak tools-tools yang bisa kita gunakan ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Kembali saya ingatkan, di desain ini kita dituntut untuk kreatif ya, jangan terlalu kaku. Karena untuk melakukan seleksi juga ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Itu dia.
Jadi di sini saya contohkan lasso tool yang pertama ya, lasso tool saya contohkan. Pada saat kita menggunakan lasso tool ya, kita harus menahan kursor kita ya, menahan keyboard mouse kita ya sebelah kiri untuk membuat sebuah seleksi. Saya contohkan sekarang, saya tahan klik kiri pada mouse, saya klik, kemudian saya bentuk sebuah seleksi, kemudian saya jumpakan kembali dengan titik awal. Otomatis sekarang kita sudah membuat seleksi menggunakan lasso tool. Begitu juga terjadi dengan poligonal. Poligonal ini berbeda dengan lasso tool ya. Kalau lasso tool tadi kita wajib menahan klik kiri kita pada mouse. Kalau poligonal ini kita melakukan dengan cara klik ya. Ya, gimana caranya? Kita klik di titik awal ya. Dia akan seperti ini ya. Kita klik titik awal, dia akan mengunci di titik awal. Kemudian kita klik pada titik berikutnya. Klik lagi, klik kiri. Nah, kemudian kita klik lagi pada titik selanjutnya. Ya. Kemudian kita jumpakan kembali pada titik awal. Otomatis sekarang akan terjadi seleksi juga. Ya, jadi tergantung penggunaannya, senyamannya seperti apa. Oke, kemudian yang terakhir ada magnetic lasso tool. Ya, sesuai dengan namanya magnetic berarti di sini apa ya, besi berani ya, mungkin kalau kalian sering dengar ya. Biasanya magnetic lasso tool ini gampangnya untuk menseleksi objek yang punya warna senada. Ya, jadi saya contohkan di sini, seandainya ini memang hitam, coba kita seleksi. Saya cukup klik aja sekali ya, saya cukup klik sekali. Kemudian saya hanya tinggal menggerakkan mouse saya ya, sesuai dengan warna yang akan saya seleksi. Saya hanya tinggal menggeser seperti ini ya. Otomatis sekarang secara otomatis akan menseleksi bagian warna yang senada ya. Saya tidak perlu klik lagi di sini. Jadi saya hanya tinggal menggeser-geser seperti ini dia. Oke. Seperti ini. Oke, dan saya mungkin tinggal jumpakan misalnya ya. Saya contohkan langsung dan saya klik. Oke, sekarang terjadi seleksi kembali. Jadi dari ketiga poin ini tadi ya mempunyai teknik masing-masing. Ya, kembali lagi saya katakan tergantung kita senyamannya kita dalam membuat sebuah desain. Oke, kembali untuk menghilangkan seleksi saya tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kemudian di bawah lasso tool ini, ya di bawah lasso tool ini ada yang namanya quick selection dan magic wand tool. Kembali lagi saya katakan tadi di Photoshop ya, di Photoshop ternyata memang banyak tools-tools yang dapat kita gunakan untuk melakukan seleksi pada objek. Dan di kali ini, yang di poin kali ini juga fungsinya untuk melakukan seleksi pada objek. Ya, sesuai namanya yang pertama ada quick selection. Ya, quick selection fungsinya adalah menseleksi secara cepat ya, tools yang untuk menseleksi secara cepat. Jadi saya contohkan kembali, klik, saya tahan mouse kursor kirinya, ya, saya tahan bagian klik kirinya untuk gampangnya, kemudian saya langsung gerakkan. Otomatis sekarang saya sudah membuat seleksi ya. Dan memang untuk quick selection ini umumnya untuk mempermudahnya juga objek-objek yang punya warna yang senada atau pencahayaan yang senada. Begitu juga dengan magic wand tool. Magic wand tool ini bahkan lebih gampang penggunaannya. Kenapa? Karena memang kita cukup klik sekali saja ya, tanpa proses menahan mouse kita ya, kita cukup klik sekali, otomatis dia bahkan melakukan seleksi pada objek. Tapi memang untuk menggunakan magic wand tool ini umumnya ya digunakan pada, kembali lagi saya katakan, untuk warna-warna yang senada. Ini dia ya. Jadi di sini ada 3 poin tadi ya, 3 hal yang bisa, 3 tools lah yang kita dapat gunakan untuk melakukan seleksi pada objek. Dimulai dari marquee tool, kemudian ada lasso tool, dan yang terakhir tadi ada quick selection atau magic wand tool. Oke, berikutnya di sini ada cropping ya, crop tool ya, sesuai dengan namanya ya. Kalau namanya crop pasti fungsinya untuk memotong objek ya. Biasanya kita gunakan crop tool ini untuk meresize atau merubah ukuran dari objek ya. Di sini pada saat kita klik crop tool ya, ada poin-poin yang bisa kita pilih di sini ya, selection, ratio atau weight ya, kali height and kali resolution. Ya memang umumnya kita untuk memberikan ukuran yang tepat itu kita pilih bagian yang ini ya, W kali H kali resolution ya. Di sini kita tinggal menggunakan ukuran yang kita inginkan ya. Di sini seandainya saya contohkan, saya ingin membuat suatu ukuran foto misalnya ya, pas foto lah, saya bilang pas foto dengan ukuran 3 kali 4 cm misalnya. Saya aktifkan crop toolnya, saya aktifkan W kali H kali resolution atau W kali height-nya, resolusinya.
saya buat misalnya 3 cm, bisa diketikkan secara manual 3 cm ya, 3 cm, kemudian 4 cm. Resolusinya di sini untuk menghasilkan gambar yang baik mungkin saya tetap gunakan 300 pixel per inch. Itu dia. Otomatis pada saat kita melakukan ini ya, di sini sudah ada tampilan crop yang menyesuaikan ukuran kita. Kalau seandainya sudah selesai, kita bisa klik bagian tanda ini ya, tanda checklist ya, atau juga kita bisa menekan tombol enter di keyboard. Jadi kita bisa tekan tanda checklist ini, kita juga bisa menekan enter di keyboard. Sini saya contohkan, klik yang bagian sini. Ya, otomatis sekarang gambar kita sudah di resize menjadi ukuran 3 x 4 cm. Ini dia, otomatis sudah berubah dengan dari ukuran yang awal. Ya, ini biasanya digunakan memang untuk meresize sebuah objek. Oke, di bawahnya ada yang namanya eyedropper ya. Eyedropper ini umumnya untuk mensampling warna pada objek. Jadi pada saat kita gunakan eyedropper ini, maka nanti warna yang ada di sini akan berubah secara otomatis. Di sini kalian lihat bahwasannya warna di sini adalah putih. Kalau saya gunakan eyedropper, kemudian saya klik di bagian warna hitam, otomatis warna yang tadi sebelumnya putih berubah menjadi warna hitam. Kalau saya klik di bagian area yang putih, otomatis warnanya sebelumnya hitam menjadi putih. Ya, jadi eyedropper ini biasanya digunakan untuk mensampel warna ya. Seandainya kita memang mau membuat warna yang sesuai dengan objek aslinya, kita bisa gunakan eyedropper untuk memastikan warnanya akurat. Itu dia eyedropper. Kemudian kita lanjutkan kepada fasilitas atau tools berikutnya ya, ada beberapa poin ya, ada spot healing brush, ada patch tool, content aware, dan red eye tool. Jadi poin di sini ya, tools yang di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan bagian-bagian ya yang kita rasa tidak penting ya. Jadi saya akan contohkan mungkin 3 ya, karena mungkin nanti waktu kita terlalu panjang ini kalau seandainya kita bahas terus sampai ke bawah. Jadi mungkin di pertemuan ini tahap 1 ini kita bahas sampai di sini ya. Jadi saya akan mencontohkan 3 poin spot healing dan patch tool ya. Spot healing brush ini fungsinya adalah menghilangkan bagian objek yang tidak diinginkan seperti yang saya bilang tadi. Contohnya seperti ini. Ini adalah desain yang sudah saya buat ya, yang hitam ini. Ternyata mungkin pada saat saya mendesain, ternyata di sini tanpa sengaja saya buat ada objek yang tidak diinginkan. Ya, kalau seperti ini terjadi, ini kita tidak perlu khawatir. Dengan menggunakan spot healing brush tadi, kita dapat menghilangkan objek yang tidak kita inginkan ini. Dengan cara memang kita tinggal klik bagian spot healing brush ya. Kemudian kita atur ukuran brushnya ya. Kita atur ukuran brushnya dengan tombol di keyboard ya. Nanti saya akan lampirkan ikonnya yang di keyboard untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran brushnya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya ya. Tinggal kita klik, otomatis sekarang ya objek yang tidak diinginkan tadi, yang ada objek merah ini tadi, pada saat kita klik otomatis akan hilang. Itu dia ya, kita jadi menggunakan yang namanya spot healing brush. Itu dia, sekarang objek yang tidak kita inginkan bakalan hilang. Berbeda dengan spot healing brush ya, sama juga seperti yang tadi. Kalau patch tool ini kita gunakan tekniknya berbeda. Kalau spot tadi kita hanya tinggal klik bagian yang kita ingin hilangkan. Kalau seandainya menggunakan patch tool ya, kita bisa melingkarin, mungkinnya kita melingkarin atau kita sesuaikan dengan objek kita. Kemudian kita cukup klik tahan, kita geser di bagian objek yang akan kita tutupin. Itu dia. Jadi saya ulangi lagi ya. Karena di sini objeknya adalah bulat, saya bakalan lingkarin ya. Kita sesuaikan, misalnya kita lingkarin seperti ini. Kemudian saya klik, saya tahan ya, kemudian saya gerakkan ke bagian daerah yang kita ingin dominankan warnanya. Itu dia. Sekarang objek yang kita ada tadi sebelumnya akan hilang secara otomatis. Oke, itu dia tadi beberapa fasilitas atau tools-tools dasar di Photoshop ya. Memang untuk membahas desain ini cukup panjang. Ini saja kita udah hampir 20 menit ya pembahasannya. Jadi saya harap kalian tetap ikutin terus agar kalian dapat menghasilkan desain yang baik. Jadi kita akan buat video ini dalam bentuk step by step ya nantinya ya. Jadi untuk tools ini nanti akan ada step yang kedua. Oke, jadi di sini kita bahas tadi terkait move tool, marquee tool, kemudian kita ada bahas tentang lasso tool ya, kita ada tentang quick selection, cropping, eyedropper sampai dengan spot healing tadi.
Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa tetap cek video-video terbaru di channel SMK Multikarya ya, karena memang channel edukasi ya, channel pendidikan yang ada di SMK Multikarya, semua mata pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan ada di situ ya. Oke, demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe dan like semua videonya. Terima kasih.